Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 8 yang akan menjelaskan materi kami yang berjudul Teknik Pengolahan Skor Hasil Evaluasi. A. Teknik pengolahan data hasil evaluasi. Banyak guru yang sudah mengumpulkan data hasil tes dari peserta didiknya, tetapi tidak memperhatikan cara mengolahnya sehingga data tersebut menjadi mubazir atau data tanpa makna. Sebaliknya, jika ada data yang relatif sedikit tetapi sudah mengetahui cara pengolahannya, maka data tersebut akan mempunyai makna. Pada umumnya, pengolahan data hasil tes menggunakan bantuan statistik analitik digunakan jika ada data kuantitatif, yaitu data-data yang berbentuk angka, sedangkan untuk data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata-kata, tidak dapat diolah dengan statistik. Menurut Zainal Arifin 2006, dalam mengolah data hasil tes ada 4 langkah pokok yang harus ditempuh. Pertama, men-skor, yaitu memberi skor pada hasil tes yang dapat dicapai oleh peserta didik. Untuk memperoleh skor mentah diperlukan 3 jenis alat bantu, yaitu kunci jawaban, kunci scoring, dan pedoman konversi. Kedua, mengubah skor mentah menjadi skor standar sesuai dengan norma tertentu. Ketiga, mengkonversikan skor standar ke dalam nilai, baik dalam bentuk huruf ataupun angka. Keempat, melakukan analisis soal jika diperlukan untuk mengetahui derajat validitas dan reliabilitas soal, tingkat kesukaran soal, dan daya pembeda. Bila semua jawaban siswa dalam suatu tes sudah diperiksa dan diberikan skor, maka kita akan memperoleh skor akhir untuk setiap siswa. Skor inilah yang disebut dengan skor mentah. Kegiatan ini harus dilakukan dengan ekstra hati-hati karena menjadi dasar bagi pengolahan hasil tes menjadi nilai prestasi. Kita tidak dapat menjadikan skor mentah ini sebagai nilai akhir untuk siswa. Kita harus mengubah dan mengolahnya terlebih dahulu menjadi skor terjabar. Dalam sebuah mengolah skor mentah, mengubah dan mengolahnya terlebih dahulu menjadi skor terjabar. Dalam mengolah skor mentah menjadi nilai huruf dan skor standar dengan urutan uraian sebagai berikut. 1. Mengolah skor mentah menjadi nilai huruf. Kedua, mengolah skor mentah menjadi skor standar 1-10. Ketiga, mengolah skor mentah menjadi skor standar S dan T. Hasil tes yang dapat dicapai oleh peserta didik. Untuk memperoleh skor mentah diperlukan 3 jenis alat bantu, yaitu kunci jawaban, kunci scoring, dan pedoman konversi. Kedua, mengubah skor mentah menjadi skor standar sesuai dengan norma tertentu. Ketiga, mengkonversikan skor standar ke dalam nilai, baik dalam bentuk huruf ataupun angka. Keempat, melakukan analisis soal jika diperlukan untuk mengetahui derajat validitas dan reliabilitas soal, tingkat kesukaran soal, dan daya pembeda.
Bila semua jawaban siswa dalam suatu tes sudah diperiksa dan diberikan skor, maka kita akan memperoleh skor akhir untuk setiap siswa. Skor inilah yang disebut dengan skor mentah. Kegiatan ini harus dilakukan dengan ekstra hati-hati karena menjadi dasar bagi pengolahan hasil tes menjadi nilai prestasi. Kita tidak dapat menjadikan skor mentah ini sebagai nilai akhir untuk siswa. Kita harus mengubah dan mengolahnya terlebih dahulu menjadi dapat menjadikan skor mentah ini sebagai nilai akhir untuk siswa. Kita harus mengubah dan mengolahnya terlebih dahulu menjadi skor terjabar. Dalam sebuah mengolah skor mentah, mengubah dan mengolahnya terlebih dahulu menjadi skor terjabar. Dalam mengolah skor mentah menjadi nilai huruf dan skor standar dengan urutan uraian sebagai berikut. 1. Mengolah skor mentah menjadi nilai huruf. Kedua, mengolah skor mentah menjadi skor standar 1-10. Ketiga, mengolah skor mentah menjadi skor standar S dan T. Di sini saya akan menjelaskan yang bagian B, penilaian acuan patokan atau PAP. 1. Pengolahan skor mentah menjadi nilai huruf. Sebelum membahas pengolahan skor, kita buat perumpamaan terlebih dahulu. Terdapat 60 item soal pilihan ganda pelajaran bahasa Arab. Tiap item yang benar berbobot 1, terdapat 60 item. Soal pilihan ganda pelajaran bahasa Arab, tiap item yang benar berbobot 1, skor mentah yang diperoleh 20 siswa adalah 32, 36, 27, 50, 22, dan seterusnya. A. Mencari skor ideal, yaitu skor yang mungkin dicapai jika semua item dapat dijawab dengan benar. Skor ideal diperoleh dengan jalan menghitung jumlah item yang diberikan serta bobot dari tiap-tiap item. Yang kedua, pengolahan skor mentah menjadi skor standar Z dan T. Pengolahan skor mentah menjadi skor Z ini sering kali dirasakan perlunya karena dengan hanya melihat skor mentah saja kita belum dapat memberikan tafsiran yang baik dan benar. Penilaian acuan norma PAN. Penilaian acuan norma menskor peserta didik dengan membandingkan hasil belajar satu peserta dengan hasil peserta lainnya dalam suatu kelompok kelas. Penyelesaian nilai peserta didik dengan pendekatan PAN. Yang pertama, menyusun skor terkecil hingga terbesar, yaitu mencari rentangan atau rangge. Yang kedua, mencari rata-rata ideal. Yang ketiga, mencari devian. Yang keempat, mencari kebutuhan konversi sesuai dengan yang dibutuhkan. Kedua, pengolahan skor mentah menjadi skor standar 1-10. Yang pertama, standar dengan nilai dengan urutan uraian. Yang kedua, mencari banyak kelas interval. Yang ketiga, mencari interval kelas. Yang keempat, menyusun daftar distribusi frekuensi.